Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Rizal Wijaya Putra, dosen yang akan mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa dan Retail yang akan Anda ikuti sampai 1 semester ke depan. Baik, langsung saja ya, kita akan masuk kepada materi yang pertama. Oke, materi pertama kita hari ini adalah berjudul Understanding Service Product, Consumers and Market. Jadi kita mencoba untuk memahami apa sih sebenarnya jasa itu ya, dan bagaimana produk ini, produk jasa maksudnya, bisa memiliki konsumen dan juga pasarnya sendiri. Oke, yang pertama, ketika kita mencoba untuk membahas tentang jasa, di era 2021 di tahun 2021 ini, di era digital saat ini, kita mencoba untuk creating value, yang mana mencoba untuk memberikan produk yang memiliki nilai yang memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen, termasuk itu jasa sebagai salah satu aktivitas ekonomi, gitu ya. Nah, you're an experienced service consumer. Jadi kita semua adalah konsumen yang mencari pengalaman dari suatu jasa, gitu ya. Bahkan saat ini tidak hanya dari sisi produk secara goods atau barang saja. Ketika kita membeli suatu produk goods yang berbentuk barang bukan jasa, tetap ada sisi-sisi services di situ. Tetap ada sisi-sisi jasa yang akan kita rasakan, gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan atau mempelajari tentang jasa atau pemasaran jasa? Faktanya, servis saat ini atau jasa saat ini itu mendominasi ekonomi global. Jadi, perdagangan di dunia saat ini paling besar 63% berbentuk sebagai produk jasa, bukan produk barang. Produk barang itu sisanya. Nah, most new jobs are generated by services. Jadi, jasa itu bisa memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru. Lebih cenderung membentuk pekerjaan baru dibandingkan dengan produk, seperti itu ya. Nah, ini salah satu contohnya nih. Ini ada di buku yang saya nanti cantumkan di di RPS, dan juga Anda bisa akses di Google Drive yang akan saya sediakan. Nah, faktanya dari sekian banyak pekerjaan ya secara GDP atau Gross Domestic Product, paling banyak itu adalah dari sisi services. Jadi di sini tuh ada misalkan di sini ada government services, gitu ya, ada healthcare services, ada finance insurance juga sama. Nah, hal-hal seperti ini membuktikan bahwa services atau jasa itu juga bagian dari komoditas yang dilakukan oleh masyarakat di dunia, seperti itu ya. Nah, apa sih yang membuat service market atau pasar jasa ini ya, pasar barang jasa, pasar produk jasa ini itu bertransformasi menjadi sesuatu hal yang kuat gitu lah. Kenapa? Yang satu, pertama adalah government policies atau aturan dari pemerintah yang membuat hal tersebut, service market itu menjadi besar. Yang kedua, business trend. Jadi tren perdagangan yang ada di dunia saat ini mengarah ke sana. Yang ketiga, advance in IT and communication. Jadi perkembangan dari ilmu teknologi dan juga komunikasi saat ini juga ke arah sana. Social change, perubahan secara sosial, dan juga globalisasi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang membentuk kenapa pasar jasa itu menjadi besar saat ini. Nah, B2B services are core engine of economic development. Jadi business to business services yang dalam tanda kutip dari kalau kita tahu ya, di marketing mungkin dulu Anda di pengantar pemasaran di awal, manajemen pemasaran masih di yang pertama, ada B2C, ada C2C, ada B2B. Nah, service ini itu kalau bentuknya B2B atau business to business itu merupakan cara terbaik untuk membentuk suatu cycle ekonomik yang baik atau berkembang gitu misalkan. Jadi kayak misalkan gini, kalau kita
membicarakan salah satu jasa yang ada di Indonesia ya kayak Gojek misalkan. Gojek itu pun merupakan jasa yang pada awalnya dia hanya menyediakan jasa secara teknologi informasinya, tapi di situ dia juga memberikan ruang pekerjaan untuk para driver juga, ruang pekerjaan untuk untuk para terapis kayak misalkan Go Massage gitu ya, dan seterusnya. Mereka juga menyediakan hal tersebut. Nah, driver dan terapis ini merupakan bentuk dari B2B kalau misalkan kita kaitkan dengan Gojeknya sendiri gitu. Nah, dari pola-pola seperti ini akan membentuk cycle yang disebut dengan economic development seperti itu ya. Nah, kita sekarang menjadi satu pertanyaan, apa sih sebenarnya definisi dari jasa itu sendiri? Service are economic activities performed by one party to another. Jadi maknanya adalah jasa merupakan kegiatan atau aktivitas ekonomi yang mana dilakukan atau direpresentasikan atau diperlihatkan oleh satu orang kepada orang lainnya, gitu ya. Jadi misalkan misalkan tadi ya kayak driver Gojek, dia memberikan suatu value, yaitu mengantar orang menuju suatu tempat yang mana membutuhkan one party atau satu pihak tersebut untuk membantu orang yang lainnya dan diberikan keuntungan, gitu ya. Itu yang disebut dengan services. Pada penjelasan yang lebih mudah, gitu ya, atau penjelasan yang lebih mencontohkan hal yang lebih real dan lebih mudah dipahami. Tapi kalau perkembangannya secara lebih jauh, mungkin kita bisa mengatakan kayak misalkan mobile banking, ya kan? Kita juga bisa mengatakan jasa-jasa seperti Facebook, Instagram itu juga merupakan services sebenarnya, itu ya. Selanjutnya, nah ini ada 4 kategori dari service proses. Jadi ada 4 perspektif service proses atau proses dari jasa tersebut. Tergantung kita bedakan dari dia ini tergolong terlihat atau tidak terlihat ini ya, tangible action. Jadi aksinya itu benar-benar terlihat atau aksinya tidak terlihat. Lalu kita lihat dari sisi bertransaksi langsung dengan konsumennya. Kalau yang bertransaksi langsung itu adalah di sini people dan di sini adalah possession. Possession ini artinya bertemu dengan suatu teknologi yang tidak berwujud manusia secara langsung, gitu ya. Misalkan contohnya kita di sini. Kalau yang tangible action, jadi aksinya itu terlihat dan dilakukan oleh manusia secara langsung, itu misalkan kayak hairstylist, jadi pemotong rambut, pangkas rambut, kayak gitu ya. Passenger transportation, ya kayak driver Gojek tadi. Healthcare, ini misalkan kayak terapis pijat, atau mungkin kita ke dokter untuk menanyakan bagaimana kesehatan kita, dan seterusnya. Terus kalau intangible action, tapi yang dilakukan oleh people, misalkan education, ya, jadi yang diproses kalau yang tadi diproses adalah people-nya, kalau yang ini yang diproses adalah mental stimulus processing, ya. Jadi yang diproses itu tetap orang, tapi bukan orangnya yang secara langsung, secara physically yang diproses. Kalau tadi kan rambut, kesehatan badan kita, terus habis itu kita diantar ke tempat lain. Kalau yang ini itu tentang mental. Contohnya misalkan education. Jadi tentang pendidikan, lalu advertising, periklanan. Jadi bagaimana kita menampilkan iklan yang diingat oleh orang. Terus psikoterapi, kayak gitu ya. Psikoterapi itu kayak misalkan ada teman-teman kita yang punya mental illness dan datangnya itu ke psikoterapi atau psikiater kalau kita mengatakan. Nah, kalau misalkan bentuknya adalah possession processing dan tangible action, misalkan freight transportation, laundry and dry cleaning, jadi ada bentuknya aslinya gitu ya. Kita naik suatu kendaraan yang tidak ada pengendaranya atau otomatis gitu, autopilot gitu. Terus habis itu laundry and dry cleaning, jadi kayak kita mencuci secara sendiri gitu ya, mencuci sendiri, tahu kan? Jadi kalau di Indonesia mungkin jarang ya, tapi kalau di luar negeri
udah sering. Jadi kalau kita datang ke dry cleaning itu kita bawa pakaian kotor kita cuci sendiri di situ, kita bayar untuk sewa dari mesin cuci tersebut. Dan lalu repair and maintenance. Nah, repair and maintenance juga sama kalau ada tangible action-nya juga. Oke. Lalu gimana Pak kalau misalkan information processing tapi intangible, nggak kelihatan, ya nggak kelihatan bukti fisiknya ada. Misalkan accounting, jadi jasa tentang accounting, kita membutuhkan jasa accounting, perbankan, terus habis itu ada legal services, itu juga sama, nggak terlihat aksinya, tapi kita sudah langsung jadi kayak gitu ya. Di banking masih banyak lagi, kita bisa bagi lagi, misalkan kayak mobile banking, terus habis itu internet banking, itu ke arahnya ke sana gitu ya. Itu information processing. Nah, ini adalah pembagian. Pada dasarnya pembagian ini tidak begitu harus diikuti, tapi Anda harus minimal tahu bahwa memang ada jasa yang diproses itu adalah orangnya, data kita, atau mental kita, atau sesuatu yang memang ada di kebutuhan kita, namun kita membutuhkan jasa orang tersebut kayak gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik dari service marketing. Yang pertama itu adalah intangible. Jadi ada sisi-sisi di mana tidak terlihat. Jadi ada beberapa sisi servis yang tidak terlihat. Misalkan kalau ada orang yang memperbaiki mobil kita. Nah, orang yang memperbaiki mobil kita, kita membayar jasanya dia, tapi dia tidak meninggalkan apapun. Dia hanya memperbaiki apa yang mungkin butuh dibenerin gitu ya, misalkan di mesin mobil kita. Tapi dia tidak meninggalkan apapun, dia tidak meninggalkan barang, secara tanda kutip barang ya, barang real gitu. Nah, itu yang disebut intangible. Lalu ada heterogeneity. Nah, ini yang susah. Heterogeneity itu artinya ada beberapa tantangan ketika kita mau membentuk suatu kesamaan pesanan dari satu orang ke orang yang lainnya. Misalkan saya memberikan jasa potong rambut misalkan. Nah, di jasa potong rambut setiap satu orang dan yang lainnya tidak mungkin sama, pasti ada perbedaan. Nah, heterogenitas inilah ya yang membuat tantangan seorang marketing dari sisi service itu bisa mengolah informasi dan juga membentuk strategi baru. Nah, ciri-ciri service marketing seperti itu. Jadi tidak semua orang yang memesan kepada kita sebagai produsen jasa itu pasti permintaannya sama, pasti ada yang berbeda kayak gitu. Lalu ada inseparability, ini artinya adalah adanya hubungan komunikasi antara produsen dan konsumen yang harus terjalin gitu ya. Kalau misalkan inseparability-nya ini tidak terjalin, ya otomatis pesanan yang diminta atas suatu jasa juga bisa tidak maksimal gitu ya. Nah, jasa itu selalu seperti itu. Kita harus bisa mengkomunikasikan lebih jauh supaya konsumen itu bisa terpuaskan gitu ya. Contohnya kayak misalkan tadi potong rambut. Di mana-mana potong rambut itu meskipun pangkas rambut yang tradisional ataupun barber, mereka pasti akan mencoba untuk menanyakan kepada pelanggannya bagaimana hairstyle yang mereka mau. Pendek, panjang, di bagian manakah yang harus dipotong, terus dan lain sebagainya. Hal seperti ini harus dikomunikasikan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah perishability. Jadi jasa itu tidak bisa disimpan. Dia karakternya bukan seperti goods. Jadi kalau goods atau barang, kita bisa menyimpannya itu di storage, di tempat penyimpanan gitu ya. Ketika kita mau misalkan gini, jasa itu kalau misalkan saya jualan katakanlah saya jualan es krim. Nah, es krim ini masih bisa saya simpan sebagai goods. Nantinya kalau ada orang beli baru saya keluarkan dari kulkas atau dari freezer gitu ya. Tapi kalau hairstylist tadi ya, nggak bisa. Bagaimana kita bisa menyimpan suatu pemotong rambut padahal itu terjadi by order gitu ya. Jadi kita memberikan by order di saat itu dan tidak bisa disimpan. Itu ciri-ciri dari
service marketing, dan itu merupakan tantangan. Itulah kenapa service marketing ini memiliki keterbatasan dari maksimum maksimum pelayanan. Karena apa? Karena kita pasti punya batasan untuk kemampuan diri dan sumber daya yang lainnya. Kita tidak bisa punya storage yang besar atas produk jasa kita, gitu loh. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada traditional marketing versus service marketing mix. Jadi kalau mungkin Anda dulu di pemasaran, manajemen pemasaran di yang pengantar, itu pasti ada dikenalkan mengenai 4P ya, marketing mix, yang awalnya produk, price, place, promotion, lalu ada service, itu ditambah lagi. Mungkin Anda pernah mendengarnya adalah proses, physical environment atau physical evidence gitu ya, dan ditambah dengan people gitu ya. Ada penambahan menurut beberapa buku yang membahas tentang service marketing. Yang pertama adalah product element. Karena produk kita ini bentuknya adalah intangible ya, seperti yang saya cerita tadi, dan dia perishability, tidak bisa disimpan, maka kita harus membuat suatu elemen-elemen dari produk tersebut gitu ya. Nah, kita catat nih, katakanlah gini, orang yang pengen potong rambutnya mohawk misalkan, rambut mohawk tuh gimana sih? Kita buat satu gambar yang mungkin bisa menjadi contoh untuk mereka. Makanya kalau di barber gitu kan, di barber atau mungkin di pangkas rambut tradisional pasti ada contoh-contoh dari potongan rambut gitu ya. Terus habis itu price and other outlays. Jadi selain harga, kita juga harus tampilkan gitu ya. Tampilkan kira-kira skema harga dan juga apa yang mereka dapatkan, kita jelaskan gitu. Lalu place and time. Nah, karena kita mempunyai keterbatasan secara distribusi tentunya ya, karena kalau misalkan masih konvensional tanpa menggunakan teknologi, maka kita harus memikirkan mengenai place and time juga. Tapi kalau sudah menggunakan teknologi ya, kita menggunakan teknologi kayak misalkan kayak Gojek tadi, kita juga harus kalau kita memikirkan distribusi place-nya siap di mana saja bisa dipakainya gitu ya. Dan waktu pemakaiannya kita lihat juga biasanya kalau di waktu misalkan kayak gini, kayak Gojek di waktu malam gitu ya, jam 12 sampai jam 4, kalau kita pesen Gojek itu harganya lebih mahal daripada yang pagi gitu, katakanlah seperti itu. Lalu promotion ini juga harus kita tambahkan dengan education. Jadi kita mengedukasi konsumen tentang produk kita. Ingat, produk kita yaitu produk jasa itu tidak memiliki bentuk yang real. Maka kita harus menampilkan promosi yang bisa mengedukasi mereka bahwa produk ini apa gitu ya. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika mungkin Anda tahu Kumon ya, Kumon. Ketika Kumon ini membentuk suatu iklan di televisi, saya pikir Kumon ini adalah komoditas permen. Jadi saya pikir itu adalah barang permen. Jadi kayak permen dijual yang segmennya adalah anak-anak. Ternyata setelah 4 tahun, 5 tahun saya memikirkan produk tersebut, ternyata Kumon itu adalah lembaga bimbingan belajar, bukan permen. Nah, ini yang disebut dengan failure of promotion and failure of education to consumer. Jadi konsumen itu nggak dikasih edukasi apa sih sebenarnya produk ini secara realnya gitu ya. Karena di iklan Kumon itu saya lihat nggak ada edukasi tentang ini tuh produk tentang lembaga bimbingan belajar untuk anak kecil. Ternyata saya nggak nyampe ke sana gitu ya. Selanjutnya ada proses. Jadi kita tahu service itu akan selalu berkaitan dengan proses, di mana ada sistem dari mulai pelanggan memesan atau pelanggan memesan, kita proses, baru nanti outputnya selesai dia bayar, atau mungkin berbayarnya bisa di awal gitu ya. Tapi selalu kalau kita berbicara hal tersebut pasti ada yang namanya proses. Ada prosesnya pasti macam-macam lah di situ. Lalu yang selanjutnya adalah physical environment atau physical evidence. Jadi barang-barang apa saja yang mendukung di sana. Misalkan kayak hairstylist tadi pasti ada gunting, ada sisir, ada kaca, ada tempat duduk yang agak tinggi buat barber itu, ada kain penutup baju biar rambutnya nggak kemana-mana, sapu kan untuk menyapu
rambut yang sudah berceceran dan seterusnya kayak gitu. Lalu ada people-nya sendiri. Nah, people yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memang terampil dalam memberikan servis tersebut, kayak gitu ya. Nah, keterampilan tersebut termasuk apa ya? Termasuk dari sisi kualitas bagaimana orang ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik, begitu. Nah, ini adalah the service profit chain. Jadi kalau dari sisi penggambaran ya, kita lihat di sini operating strategy and service delivery system. Jadi di sini tuh kita harus membuat yang namanya service quality. Yang pertama, service quality adalah seberapa berkualitas service yang kita berikan atau jasa yang kita berikan. Yang di sana juga kita memiliki capability atau kemampuan dari masing-masing individu yang bekerja di sana. Terus habis itu berkaitan dengan satisfaction, kepuasan, dan juga rasa ingin loyal ya, loyal product and output quality, yang mana semuanya merupakan employee. Jadi hal-hal yang dirasakan oleh karyawan kita, kayak gitu ya. Lalu dari sisi internal ini kita juga harus memikirkan. Jadi kepuasan yang kita pikirkan itu tidak hanya eksternal, tapi kita internal juga. Kenapa? Karena gini, jasa ini sangat berkaitan dengan banyak orang. Ketika orang-orang tersebut itu tidak puas atas proses atau aktivitas yang dilakukan di dalam jasa ini, maka semuanya akan berantakan. Contoh misalkan hotel gitu ya. Hotel itu merupakan jasa yang membutuhkan banyak orang di dalamnya. Resepsionis ya, habis itu koki, habis itu manajernya, habis itu apalagi ya, security, macam-macam di sana. Nah, kalau misalkan ada satu elemen employee atau satu elemen karyawan yang tidak bisa bekerja sama, maka sudah susah itu nanti. Itulah kenapa internalnya harus terbangun dengan baik. Lalu semua employee tersebut memahami mengenai service concept yang disebut dengan service value, ya. Jasa apa sih yang kita berikan buat mereka? Nah, itu harus dipahami. Misalkan ini, kalau hotel berarti jasa yang kita berikan adalah hunian sementara, yang mana itu nyaman, aman, dan juga bisa mungkin enjoy, mereka bisa menikmati hunian tersebut meskipun hanya sementara, seperti itu ya. Lalu dari sisi eksternal barulah kita mikir target market, yaitu customer, yang mana mereka harus kita usahakan satisfaction, harus puas, harus loyal juga, kayak gitu ya. Nah, kalau mereka loyal, maka kita mendapatkan pendapatannya bertambah atau revenue-nya growth. Nah, terus habis itu kita untung juga, profitability-nya juga naik gitu. Nah, kalau kedua hal ini tuh sudah terpengaruhi, otomatis semua ini akan membentuk internal yang lebih baik, gaji yang lebih besar, ya kan? Karyawan juga semakin semakin sejahtera dari satu sisi, kayak gitu. Nah, kalau itu adalah proses dari service profit chain, ya gitu ya, atau rantai dari jasa ini, rantai pendapatan jasa. Jadi kalau dari sisi internal sudah bagus, maka otomatis dampak akhirnya internal ini pasti akan lebih baik dan juga sejahtera tentunya, kayak gitu. Nah, dari sisi internal kita yang harus pikirkan adalah workplace design. Jadi kayak tempat kerjanya kita desain, job design, decision make attitude, keputusan kerjanya itu seperti apa nantinya. Terus selection and development, employee yang bisa kita hire, terus habis itu kita kasih pendidikan atau kita didik supaya dia bisa menjadi lebih baik di dalam perusahaan kita. Lalu reward and recognition, ya kan, apa yang kita kasih kalau dia memang melakukan pekerjaan dengan baik gitu katakanlah. Terus information and communication, kita kasih informasi dan komunikasi antara satu employee dengan yang lainnya harus baik gitu ya. Nah, meskipun ya tidak memungkiri pasti ada konflik-konflik lah, tapi kita bisa mungkin harus bisa mengatasinya gitu. Lalu adequate tools to serve customer, jadi ada sejenis seperti prosedur-prosedur yang bisa kita berikan kepada employee ketika mereka akan melakukan services atau jasanya. Jadi tidak boleh keluar dari prosedur atau biasa disebut dengan standar operasional prosedur atau SOP, kayak gitu ya.
Nah, dari sisi service concept, kita juga harus memikirkan service value berbentuk quality and productivity, improvement, yield, higher service quality, and lower cost. Jadi, sebisa mungkin kualitas dan produktivitasnya itu berkembang, ya. Yang mana kualitasnya itu semakin tinggi, kualitas servisnya semakin tinggi, tapi biayanya semakin rendah, biaya yang kita keluarkan. Jadi, kalau biaya makin rendah, servisnya makin bagus, untungnya makin besar, kita makin untung, kayak gitu ya. Pendapatan makin besar, kita makin untung, gitu. Terus habis itu kalau dari sisi eksternal, dari target market, kita memikirkan tentang attractive value, ya, apa yang menarik sih, nilai apa yang membuat satu jasa itu menarik. Service design and deliver to most targeted customer need. Jadi apa ya, desain jasanya itu bagaimana, dan kita mendelivernya bagaimana caranya pada target utama atau memberikan iklannya gitu ya. Terus lifetime value, jadi ada nilai secara seumur hidup yang mungkin bisa dimahami sebagai suatu pengalaman ya, pengalaman yang ditangkap oleh konsumen. Retention, kita juga harus memikirkan tentang konsumen yang melakukan retention atau konsumen yang dalam tanda kutip tidak puas atau takut justru sama produk kita, atau takut mencoba maksudnya, takut mencoba dengan produk kita harus coba untuk mengedukasi mereka biar mereka nggak takut mencoba produk kita. Lalu repeat business ini dalam artian ketika ada konsumen yang sudah berlangganan ya, sudah menjadi langganan kita harus tetap puaskan terus gitu ya, kita utamakan terutama. Terus habis itu kita referral, kita catat semua konsumen kita gitu ya. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari rantai service profit gitu ya. Nah, selanjutnya adalah understanding service consumer. Jadi kita harus paham bagaimana konsumen dari jasa kita itu seperti apa. Beda soalnya kalau konsumen konsumen produk barang atau goods dengan produk jasa itu berbeda. Nah, sebelum kita ke sana, kita harus pahami dulu ada satu teori yang menjelaskan mengenai kenapa saat ini lebih banyak service dibandingkan goods. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, service itu 63% mendominasi di dunia, atau jasa itu lebih mendominasi produk barang. Dijelaskan oleh service dominant logic. Nah, service dominant logic ini merupakan satu teori yang digagas oleh ini adalah Steve Fargo, sama ini adalah Robert Lusch. Tulisannya LUSCH gitu, bacanya Lusch. Jadi Fargo sama Lusch ini itu menjelaskan bahwa kenapa kok saat ini tuh orang-orang yang berbisnis cenderung menggunakan jasa. Alasannya adalah service dominant logic is a perspective that introduce a new way for synthesizing and articulating an alternative view of exchange and value creation in market. Jadi mereka punya pandangan bahwa saat ini kalau kita ingin mencoba untuk mengembangkan ekonomi dengan lebih baik, terutama dari satu negara, maka kita harus menggunakan jasa di setiap produk kita. Jadi kalau produknya barang, kita selipkan jasa di situ. Jadi ada jasa minor yang berada di dalam proses dari transaksi kita, kayak gitu ya. Misalkan gini, suatu barang di Tokopedia atau Shopee. Meskipun Anda itu memang tujuannya adalah membeli suatu produk barang, tapi ada jasa yang memang Anda lewati di situ. Misalkan gini, Anda mencoba memesan, Anda pilih salah satu, pasti otomatis kan butuh tampilan dari e-commerce-nya, yang mana itu juga butuh programmer. Terus habis itu berapa harga-harga yang ada di sana. Terus habis itu Anda membayar melalui bank, atau Anda membayar melalui Indomaret atau apapun itu pembayarannya. Otomatis Anda secara nggak langsung membutuhkan jasa pendukung dari e-commerce yang Anda lakukan transaksi, kayak gitu ya. Itulah kenapa Fargo sama Lusch itu menjelaskan hal ini, karena menurut mereka ekonomi itu bisa berputar dengan baik kalau misalkan didampingi oleh jasa. Semuanya harus didampingi oleh jasa. Jadi kalau barang itu pasti didampingi oleh jasa, tapi jasa belum tentu didampingi oleh barang. Seperti itu. Itu teori yang
sebenarnya cukup dalam kalau misalkan kita mau bahas, tapi saya tidak akan ke sana arahnya karena Anda masih S1. Jadi yang penting Anda tahu saja, kalau misalkan Anda nanti mau skripsi, silakan Anda bisa menggunakan service dominan logic sebagai salah satu teori pendukung di dalam skripsi Anda nantinya. Ada 3 stage model of service consumption. Jadi ada tiga langkah gitu. Ada 3 langkah ketika seseorang itu akan mengkonsumsi suatu jasa gitu ya. Yang pertama, pre-purchase stage, sebelum dia membeli ya. Awareness of need, jadi kesadaran dari suatu kebutuhan jasa gitu ya. Dia butuh jasa tersebut. Misalkan sakit gitu, Anda sakit. Dari Anda sakit, demam, panas, pilek gitu ya. Pasti otomatis butuh dokter untuk menyembuhkan Anda dari penyakit tersebut kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu kesadaran bahwa Anda butuh orang lain yang memiliki jasa untuk menyembuhkan diri Anda kayak gitu. Lalu evaluation of alternative, ini ada salah ketik, alternatif maksudnya. Jadi ketika kita mau memilih jasa pasti ada alternatif, banyak lah alternatifnya kayak gitu. Misalkan saya mau potong rambut, saya mau potong rambut, ada barber 1, 2, 3, 4, 5, saya mau pilih yang mana ya. Itu evaluasi secara harga, secara kualitas, secara pelayanan, dan lain sebagainya. Lalu make decision on service purchases. Jadi sebelum kita membeli, kita pilih salah satu setelah kita mengevaluasi beberapa jenis jasa yang sama gitu ya. Lalu service encounter stage, kita sudah di sisi jasanya ya. Kita meminta jasa tersebut, request dari respecting service-nya. Lalu service-nya dideliver atau diberikan oleh produsen gitu ya. Lalu setelah kita melakukan jasa tersebut atau kita mengambil jasa tersebut, membeli ya, post encounter stage, setelah kita selesai itu evaluation of service performance. Jadi kita nilai nih, konsumen udah mulai nilai bagaimana sih performanya, bagus apa enggak gitu ya. Terus habis itu future intention. Nah, future intention ini berkaitan dengan repurchase, loyalty, satisfaction or not. Nah, itu future intention kayak gitu ya. Atau WOM gitu ya, word of mouth, kita ceritakan ke orang lain. Bener nggak? Bagus nggak? Bagus jelek, tetap kita ceritakan ke orang lain, misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah multi attribute model. Di salah satu buku yang ada di referensi kita, di sini contohnya misalkan ini Susan ini kayaknya. Jadi Susan, salah satu mahasiswa yang ada di, saya lupa nih kalau nggak salah di England, dia ini ingin melakukan laundry. Tapi ada 3 jenis laundry yang berbeda, yaitu current dry cleaner, ada yang current dry cleaner, jadi yang sudah lama ada, jadi kayak laundry yang sudah lama ada. Lalu campus dry cleaner, kalau yang ini tradisional, yang tradisional yang biasa saja. Kalau yang ini itu sudah sudah dicirikan dengan mahasiswa. Jadi dia berada di lingkungan kampus yang mana memang targetnya mahasiswa dan pelayanannya memang cukup ramah kayak gitu. Terus ada new dry cleaner. New dry cleaner ini lebih umum ya, tapi dia baru, laundry baru. Terus habis itu dia lebih umum segmennya, tidak hanya mahasiswa kayak gitu ya, tapi pelayanannya hampir sama dengan yang campus tadi. Nah, ini important week ini abaikan saja. Important week ini adalah persentase berapa persen atribut-atribut yang dipikirkan oleh konsumen. Misalkan, Susan memikirkan tentang kualitas dari outputnya, ya, kualitas dari laundrynya. Setelah laundry wangi nggak, gitu katakanlah, wangi nggak, bersih nggak kayak gitu. Terus habis itu convenient of location. Ya, ini kalau convenient of location ini bisa jauh apa dekatnya, gitu ya, jauh terdekat, atau mungkin dari sisi kenyamanan di sana, kayak misalkan ruang tunggunya luas katakanlah, terus ber-AC katakanlah kayak gitu. Terus harga, ini dari sisi harga, terus dari sisi jam bukanya dia gitu ya. Terus reliability, on time delivery, laundry itu dikirimkan ke rumah, bukan kita yang ngambil ke tempatnya. Jadi kita ngantar, nanti dia dikirimkan ke rumah. Terus friendliness of staff, jadi seberapa ramah staff yang mereka punya. Dan desain dari shopnya atau desain dari tokonya seperti apa, bagus apa tidak gitu ya. Ternyata setelah dihitung-hitung oleh
siapa namanya, si Susan ini, kalau current decliner itu dia itu kualitasnya 9, kampus sama new itu 10, sama-sama 10. Lalu dari kenyamanan ternyata paling nyaman dari current decliner, new dry cleaner itu nomor 2, nomor 3 itu kampus. Lalu dari sisi harga paling mahal dari kampus dry cleaner, paling mahal, tapi yang lainnya itu sama. Dari sisi jam bukanya ya, dari jam bukanya lebih banyak kampus dry cleaner, wajar ya. Rata-rata kalau misalkan laundry di sekitar kampus tuh jam bukanya lebih lama memang dibandingkan yang tradisional ataupun yang baru. Yang baru mungkin buka tapi nggak terlalu lama. Di kasusnya Susan ini ya, kasusnya Susan. Terus habis itu reliability on time delivery. Nah kalau kampus dry cleaner sama new dry cleaner langsung diantar gitu. Kalau current dry cleaner mungkin ya lama gitu ya, nunggu 3 hari 4 hari baru selesai. Nah mungkin kampus sama new dry ini bisa 1 hari 2 hari, bisa lebih cepat gitu ya. Terus dari sisi keramahan ternyata kampus dry cleaner dan juga new dry cleaner yang paling ramah. Nah ini nggak tahu ya, mungkin kalau yang current dry cleaner ini yang karyawannya tidak begitu ramah, biasa-biasa aja, karena tidak ada SOP yang dikasihkan di situ mungkin ya, SOP untuk pelayanan maksudnya. Terus habis itu design of shop, desainnya lebih bagus yang terbaru gitu, otomatis laundry baru pasti otomatis biasanya itu lebih didesain dengan lebih baik gitu ya. Oke, ternyata setelah dihitung-hitung oleh Susan, maka ditemukan skor yang paling bagus itu dari kampus dry cleaner gitu ya. Nah, Susan akhirnya memilih yang kampus dry cleaner karena dia memiliki atribut yang paling best dibandingkan yang lainnya, kayak gitu ya. Contohnya misalkan. Nah, ini ada service atribut. Jadi dari atribut-atribut yang tadi sudah saya jelaskan dari kasus laundry-nya si Susan ini ya tadi, itu ada sisi search atribut. Jadi search atribut itu adalah karakteristik konsumen yang mencari suatu atribut dari suatu jasa sebelum dia menggunakan. Jadi dia kalau sebelum menggunakan, dia searching dulu informasinya entah dari internet, dari teman-temannya. Nah itu tanya dulu, tapi belum menggunakan. Nah yang kedua adalah experience atribut. Experience atribut ini adalah penasaran tentang suatu jasa. Ya, apa sih jasa apa sih ini? Jasa apa sih ini? Itu harus dirasakan langsung. Jadi kita harus punya pengalaman setelah merasakannya. Jadi misalkan gini, dulu pertama kali ketika Gojek itu masuk di Surabaya tahun 2015 ya, saya agak lupa antara 2015 2016, ketika Gojek pertama kali masuk, banyak orang yang masih belum tahu apakah gimana sih caranya memesan Gojek, gimana caranya memesan Gojek. Nah dari situ kan orang juga bertanya-tanya bagaimana cara memesan, membayar, dan juga mengetahui bahwa ini itu driver Gojek bagaimana. Kalau driver Gojek mungkin ya pakai hijau-hijau gitu ya, tapi bagaimana cara pesannya? Apakah lebih enak? Apakah lebih nggak enak dibandingkan ojek pengkolan gitu, katakanlah seperti itu. Nah maka otomatis orang harus menggunakannya dulu baru dia mempunyai experience. Nah di awal ciri-ciri produk seperti ini itu adalah produk yang baru, yang sebelum-sebelumnya orang itu tidak pernah mencoba kayak gitu. Nah yang terakhir adalah credence attribute. Credence attribute ini adalah atribut dari suatu produk atau elemen-elemen dari suatu produk itu sudah dinilai oleh seorang konsumen sebelum atau setelah membeli berdasarkan kualitas yang dia punya atau kualitas minimum yang dia targetkan dari suatu pembelian barang. Misalkan ini, katakanlah saya naik pesawat gitu ya. Nah, ketika saya naik pesawat, saya punya pemikiran gini. Saya maunya naik pesawat bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Dengan nyenyak. Otomatis yang saya pilih, karena saya masih belum pernah naik pesawat, saya berpikir pesawat bisnis lah biar nggak mahal-mahal gitu ya. Saya juga memikirkan soal harga. Dan saya naik pesawat yang bisa tidur tapi harganya nggak mahal-mahal. Oke, kita dari bisnis saja, kelas bisnis. Terus saya milih katakanlah
AirAsia gitu, saya naik AirAsia. Ternyata ketika saya sudah naik AirAsia, saya ngerasa saya bisa tidur dengan nyenyak, it's okay. Tapi teman saya belum tentu. Teman saya mungkin saja naik AirAsia tidak puas, dia tidak bisa tidur. Dia lebih bisa tidur kalau pakai Garuda Indonesia, katakanlah gitu. Ya, Garuda mungkin memang kelas termahal lah di penerbangan di Indonesia gitu ya. Nah, itulah kenapa credence atribut ini itu sangat subjektif dari masing-masing orang gitu ya. Dia sangat subjektif masing-masing orang karena ada batas bawah dari apa yang kita mau tentang suatu jasa. Jadi kalau misalkan melewati batas tersebut, ya kita nggak puas. Nah, kalau misalkan sama atau minimal di atas batas yang kita berikan dari suatu atribut itu, otomatis akan kita bisa memikirkan, wah ini bisa dilakukan lagi nih, saya bisa beli lagi. Oke, yang selanjutnya adalah product characteristic affect is evaluation. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, set atribut, experience atribut sama credit atribut itu punya masing-masing evaluasi. Jadi evaluasinya ada yang mudah, ada yang susah gitu ya. Nah, ini adalah gelombang yang mencirikan suatu produk itu termasuk goods atau services gitu ya. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini merupakan yang tergabung, tapi kalau yang ini tuh most services, yang ini most goods gitu ya. Nah, kalau semakin ke kiri, semakin mudah dievaluasi, semakin ke kanan susah untuk dievaluasi. Contohnya misalkan, ini adalah clothing atau furniture. Nah, kita bisa mudah untuk mengevaluasi ini bajunya bagus enggak, furnitur yang saya beli ini bagus apa enggak gitu ya. Itu bisa semakin mudah. Nah, tapi semakin ke kanan ini makin susah. Misalkan gini, legal services. Jadi legalitas, kayak kita ngurus surat izin tertentu. Nah, bagaimana kita ngitung servisnya? Ada yang most of the time kita selalu memberikan bahwa pelayanannya biasa-biasa aja gitu ya, pelayanannya biasa-biasa aja. Terus habis itu complex surgery. Jadi kayak misalkan mungkin saudara Anda pernah mengalami kecelakaan, terus habis itu operasi. Nah, hasil operasi tersebut Anda puas atau tidak, susah untuk dilakukan evaluasi karena biasanya orang itu pemikiran cuma gini aja. Kalau saya operasi, yang penting saya selamat. Yang penting tujuan utamanya adalah menyembuhkan diri saya dari suatu penyakit atau menyembuhkan diri saya dari kecelakaan, katakanlah kayak gitu. Tapi tidak memikirkan bagaimana sisi-sisi yang lain, misalkan dari sisi harganya, apakah worth it, dari sisi yang lain-lainnya. Mungkin sebagian kecil orang akan memikirkan evaluasi dari operasi bedah gitu ya, tapi nggak semuanya kayak gitu. Education pun sama. Kebanyakan orang itu kalau misalkan berbicara education, yang penting anaknya bisa sukses, bisa paham, tapi secara kualitas itu beda-beda dan ini susah untuk dievaluasi kayak gitu ya. Misalnya gini, ada beberapa anak dari anak-anak di keluarga saya gitu ya. Ada yang memang orang tuanya menginginkan anaknya lebih pinter di bidang matematika. Ada yang menginginkan anaknya justru pinter dari bidang entrepreneurship atau wirausahawan. Nah, ini justru berbeda padahal gurunya sama. Nah, ini yang istilahnya. Kita mengukur kualitasnya itu agak susah. Kalau dari sisi jasanya, bagus apa tidak jasa ini kalau kita seragamkan dengan orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Lalu ada perceived risk, jadi konsumen itu selalu memikirkan tentang resiko mengambil jasa tersebut. Yang satu, fungsional. Ini produknya, jasanya ini benar-benar ampuh nggak sih? Misalkan, saya ke dokter A untuk menghilangkan alergi saya. Katakanlah saya alergi dengan ayam gitu. Alergi ayam, saya gatal-gatal kalau makan ayam gitu ya. Nah, gimana ya enaknya? Beberapa teman merekomendasikan saya untuk ke dokter tertentu. Saya datang ke sana. Nah, hal yang mungkin saya pikirkan adalah ampuh nggak ya saran dari dokter ini gitu. Saya selalu berpikir itu fungsional. Jadi perceived risk fungsional. Yang kedua dari sisi finansial, worth it nggak uang yang saya keluarkan? Jadi pantas nggak saya mengeluarkan uang sekian rupiah untuk mendapatkan jasa ini kayak gitu.
Terus temporal, dari sisi temporal ini ketika saya ngambil jasanya itu di saat ini, apakah memang beresiko apa tidak gitu. Terus habis itu dari sisi fisikal, dari sisi psikologikal, sosial, dan sensori. Ini saya nggak akan jelasin satu persatu, tapi intinya dari semua sisi pembelian jasa otomatis memiliki resiko yang dipikirkan oleh konsumen kayak gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekspektasi konsumen gitu ya. Konsumen mempunyai suatu ekspektasi. Katakanlah gini, dia memiliki suatu kebutuhan, yaitu personal need. Terus habis itu dia punya belief about what is possible. Apa yang akan terjadi kalau saya membeli produk ini? Nah, barulah konsumen tersebut memiliki desired service, jadi keinginan untuk mendapatkan suatu jasa dari produk tertentu. Nah, di sini ada explicit and implicit service, promise, word of mouth, and past experience. Jadi ada sisi kebutuhan dari seseorang individu konsumen, habis itu ada janji-janji ya, dan tanda kutip janji-janji dari suatu dari suatu produsen jasa tersebut menjanjikan kalau Anda menggunakan jasa kita, Anda pasti akan puas karena Anda kebutuhannya telah terpenuhi. Katakanlah seperti itu. Itu suatu slogan-slogan yang selalu dilontarkan oleh produsen jasa kayak gitu. Nah, ketika kebutuhan individu ya bertemu dengan slogan-slogan ini, maka muncullah yang disebut dengan keinginan untuk mendapatkan suatu jasa kayak gitu. Tapi dari sisi word of mouth ini juga word of mouth, terus service promise itu juga memunculkan yang namanya predicted service. Jadi konsumen itu memprediksi kalau saya membeli produk ini itu kira-kira seperti apa gitu ya, akan seperti apa yang akan terjadi. Terus habis itu ada juga dari sisi perceived service alteration sama situational factor. Jadi ada sisi-sisi yang tidak bisa berubah gitu Kak. Katakanlah ini, di kondisi tertentu jasa itu pasti akan membutuhkan penyesuaian karena ada faktor yang memang harus merubah itu. Misalkan pandemik ini, Anda ingin ke Surabaya naik kereta, tapi karena adanya pandemi, otomatis ada aturan yang berlaku tambah. Yang biasanya Anda ke Surabaya, katakanlah tidak perlu swab, sekarang harus swab, katakanlah seperti itu. Nah, hal seperti inilah yang membuat prediksi dari suatu konsumen tentang suatu jasa, habis itu ketemu dengan perubahan dari sisi produsen, perubahan kebijakan tersebut, itu membentuk adequate service. Jadi adequate service itu service yang tidak memuaskan tapi oke. Saya menerima jasa ini, saya ambil karena kebutuhan. Tapi kalau dari sisi satisfaction-nya, no, tidak. Dia tidak puas. Dia hanya mengambil jasa tersebut tapi dia tidak puas. Misalkan Anda ke Surabaya tadi, tapi Anda disuruh swab, tetap harus swab. Ada perubahan dari sisi kebijakan dari KAI gitu. Anda swab, Anda bayar lebih ya, terus habis itu Anda berangkat. Ya, Anda berangkat karena Anda membutuhkan perjalanan tersebut untuk sampai di Surabaya. Tapi apakah Anda puas dengan KAI? Enggak juga. Apakah tidak puas? Enggak juga. Jadi di tengah-tengah gitu. Antara puas dan tidak puas, enggak. Dia di tengah-tengah gitu, biasa-biasa saja. Lalu ada zone of tolerance. Nah, zone of tolerance ini adalah karakteristik dari suatu jasa. Yakni gini, ketika suatu jasa itu diberikan secara people to people, pasti biasanya akan ada trial and error gitu. Ada error yang terjadi. Misalkan gini, kalau katakanlah Anda potong rambut di barber A gitu, Anda potong rambut di barber A dengan orang yang sama gitu. Terus Anda dengan teman-teman Anda 20 orang. Potongan rambutnya sama, katakanlah potongan rambutnya sama, 20 orang. Anda potong rambut di situ. Otomatis tidak semua orang yang dipotong di situ akan memiliki kualitas yang sama karena orangnya pasti berbeda. Jadi tukang cukurnya cuma satu, ya, barbernya cuma satu, tapi pelanggannya banyak. Maka kualitasnya pasti akan
bisa sama tapi habis itu menurun karena mungkin faktor capek dan sebagainya. Contohnya misalkan kayak gini, teller bank. Anda datang ke teller bank di pagi hari dengan Anda datang ke teller bank sore hari pasti berbeda. Kalau di pagi hari pasti Anda dilayani dengan baik. Selamat datang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Hari ini kami akan melakukan promo ini Bapak, silakan dinilai terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau sudah sore, ya mungkin wajahnya sudah tidak sebagus seperti tadi pagi gitu ya, tidak se SOP tadi pagi. Nah itulah yang disebut dengan zona of tolerance. Jadi kita mentoleransi bahwa orang-orang yang berada di memproses people to people atau jasa apapun yang memang pekerjaannya akan selalu sama, ya, akan memunculkan kejenuhan atau rasa lelah kayak gitu ya. Nah, selanjutnya service encounter are moment of truth. Jadi ketika konsumen dan juga produsen jasa ini bertemu dan melakukan transaksi, maka moment of truth-nya itu harus diberikan. Jadi jangan sampai service yang diberikan itu dalam tanda kutip ya terlalu dramatikal. Jadi jangan sampai kita melebih-lebihkan apa yang sebenarnya di luar kemampuan kita sebagai produsen. Misalkan ada misalkan gini, ada beberapa jasa yang menjanjikan kayak dulu tuh saya masih ingat dulu ada Smart Friend tahun 2013 yang mengatakan gini, Smart Friend GSM anti lelet. Ketika saya beli, saya gunakan ternyata paling lelet dibandingkan dari produk-produk yang lain di produk-produk dari jasa provider saat itu. Nah, padahal seharusnya ketika service encounter ini kita harus bisa jujur. Jangan sampai pemberian jasa ini tidak sesuai ekspektasi oleh konsumen kayak gitu ya. Nah, ini adalah service encounter range berdasarkan level customer contact. Jadi seberapa sering konsumen dan produsen bertemu gitu ya. Semakin gelap, merah apa ini? Kalau yang ini merah muda, yang ini merah tua gitu ya. Semakin ke merah tua ini, maka hubungan antara konsumen dengan produsen semakin sering bertemu, gitu ya, semakin sering bertemu. Tapi kalau dari sisi low, semakin jarang bertemu. Misalkan kalau yang high ini nursing home, kayak perawat rumah, kayak merawat anak bayi gitu ya, haircut, hotel, restoran, terus airline travel itu kayak pesawat gitu ya, terus retail banking, motel, fast food itu pasti semakin tinggi bertemunya konsumen dan produsen. Tapi kalau lo mungkin misalkan TV kabel, kita nonton TV, asuransi, internet banking, kita ngirim email gitu, terus habis itu internet based services kayak misalkan Tokopedia, Shopee kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang di sini mungkin lebih tengah-tengah ya. Kita bisa ketemu, bisa tidak, kayak car repair. Kita kalau misalkan punya mobil yang dibawa ke bengkel, ya kita tinggal aja, ya kan? Kita taruh di sana, kita ambil lagi seminggu kemudian. Nah, itu kita nggak ketemu secara setiap hari gitu ya, terus menerus. Terus habis itu dry cleaning juga sama, kita datang ke laundry terus diantarkan balik ke kita kayak gitu. Terus fast food, Subway ini juga kita jarang sih ketemu dengan kita jarang ketemu dengan pengelolanya secara langsung gitu ya. Terus habis itu manajemen consulting dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau semakin ke sisi kiri ini ya, sisi sebelah sini itu emphasis counter with physical service element. Jadi ada service element, kita lebih sering ketemu dengan service element kalau di sini dengan service personal. Kayak misalkan manajemen consulting, jadi konsultan manajemen, perbankan, teller kayak gitu, customer service, terus telepon banking juga sama. Nah, kalau di sini kita ketemu dengan physical service element, kayak misalkan movie theater, ya bioskopnya langsung kita ketemu dengan bioskopnya kayak gitu. Nah, ini adalah the service system, jadi sistem dari bagaimana kita memberikan service gitu ya. Service business as a system that integrate marketing, operation, and customer. Jadi menggabungkan antara pemasaran,
operasi dan konsumen. Nah, dari sisi service operation system, kita ada technical core yang diukur berdasarkan apa? Inanimate environment, lingkungan benda mati. Contohnya, kalau di perbankan, otomatis di situ kan ada tempat duduk, ada kalkulator, ada layar televisi yang menampilkan iklan-iklan dari produk perbankan, dan lain sebagainya. Terus ada kontak personel, ya ini security. Terus habis itu ada ada CS-nya, ya, frontlinernya ya, CS dan teller juga di situ. Nah, ini ada customer A sama customer B. Jadi customer saling berhubungan, mereka saling berkomunikasi sebelum nantinya melakukan komunikasi dengan kontak personal dan inanimate environment gitu ya. Nah, ini technical core-nya yang bisa kita kendalikan. Terus dari backstage yang nggak kelihatan gitu ya, itu kita lihat ada dari sisi front stage-nya yang warna merah, yang warna biru adalah backstage kayak gitu. Nah, konsep seperti ini memang sebenarnya dari konsep jasa gitu ya, ada konsep jasa. Nah, ada pemahaman selanjutnya, yaitu adalah theater as a metaphor for service delivery. Jadi ketika kita memberikan suatu jasa, itu sama saja kita memberikan suatu theatrical drama gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara theatrical drama, pasti di situ ada service facility, ada stage, panggungnya. Terus ada personel, aktornya siapa aja yang menjadi pelayan secara langsung dari konsumen tersebut. Lalu ada role and script theories, jadi ada SOP nih, ada SOP yang harus dijalani kayak gitu. Jadi mungkin gini. Kalau Anda ke perbankan ya, katakanlah Anda ke bank gitu ya. Sikap dari teller di depan Anda ketika kita ingin mengkonsultasikan suatu produk dari perbankan dengan ketika Anda ketemu dengan mereka di luar kantor pasti akan berbeda. Karena pada dasarnya itu adalah theatrical. Jadi itu teater ya, suatu teater yang menampilkan bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, seperti itu ya. Nah, ada yang namanya customer satisfaction. Di sini ada performance expectation dan juga perceived performance. Jadi ada ekspektasi dari konsumen dan realnya adalah perceived performance-nya, yang kalau digabungkan akan memunculkan confirmation dan disconfirmation. Ya kan? Kita mengkonfirmasi dua hal ini antara ekspektasi dengan realitanya bagaimana, lalu kita putuskan kita satisfaction outcome. Jadi ujungnya adalah puas atau tidak. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah dimensi dari service quality yang sering digunakan di beberapa penelitian tugas akhir oleh mahasiswa yang mengukur seberapa bagus kualitas dari suatu jasa. Yang pertama adalah tangible. Tangible ini adalah hal-hal apa yang mendukung secara physically di suatu jasa gitu ya. Misalkan kayak perbankan tadi harus mendukung, misalkan kursi dari konsumen gitu ya, kursi nasabah, buku tabungan nasabah, terus habis itu televisi untuk menampilkan antrian, habis itu meja dan juga peralatan kantor yang memang dibutuhkan oleh frontliner dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Itu tangible. Lalu reliability adalah seberapa besar kehandalan dari suatu jasa yang diberikan gitu ya. Handal nggak jasa yang dijanjikan atau diberikan pada konsumen. Kehandalan ini tuh dilihat dari seberapa besar mereka bisa mengatasi permasalahan konsumen gitu ya, lebih tepatnya kalau reliability. Nah, kalau responsiveness itu adalah seberapa besar service encounter atau mungkin orang yang melayani pelayannya itu secara langsung responsif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Contoh misalkan, kalau Anda makan di restoran terus tiba-tiba nggak sengaja Anda menjatuhkan gelas gitu ya, Anda menyenggol gelas, pecah. Nah, kalau dia responsif, dia akan langsung datang membersihkan.
Itu. Jadi pelayannya akan datang membersihkan. Nah, itu ukuran responsiveness kayak gitu. Nah, assurance itu adalah sisi di mana seberapa besar bantuan yang bisa diberikan gitu ya. Jadi dia memberikan rasa aman ya, rasa percaya bahwa jasa yang diberikan ini memang benar-benar bagus gitu. Itu assurance. Terus habis itu sisi empathy. Sisi empathy ini seberapa jauh produsen ini dapat memberikan solusi dari setiap permasalahannya gitu ya. Itu empathy. Jadi kalau kita belajar psikologi ada simpati, ada empati. Empati itu lebih tinggi lagi daripada simpati. Jadi permasalahan yang berada di luar transaksi itu bisa diselesaikan oleh empati kayak gitu. Jadi misalkan kita lihat konsumen kita kok kayak di barber ya katakanlah ya. Kalau barber di New York City itu terlihat gini. Orang-orang kulit hitam, black man ya, di sana kalau potong rambut, mereka itu tidak hanya potong rambut, mereka itu secara nggak langsung menyewa psikiater. Jadi mereka itu bercerita tentang permasalahan hidupnya pada si hairstyler. Mereka cerita, saya punya permasalahan ini nih hari ini, gimana ya? Can you help me man? Gitu, katakanlah gitu. Jadi barber di sana tidak hanya harus belajar tentang perihal memotong rambut, tapi juga belajar juga mengenai psikologi dari konsumen juga kayak gitu. Nah, yang ketiga, kita juga harus memahami mengenai positioning service. Jadi ada positioning dari satu service di dalam pasarnya ya, pasar yang berkompetisi gitu. Gimana sih cara kita positioningnya? Mungkin Anda sudah paham tentang STP gitu ya. Nah, kita harus paham dulu dari sisi customer, competitor, and company analysis. Dari customer analysis kita ngelihat konsumen kita itu karakternya seperti apa sih, ya kan? Terus kita buat segmennya siapa, ya. Market yang seperti apa segmennya gitu. Katakanlah barber, otomatis segmen saya adalah anak-anak muda, ya, anak-anak muda laki-laki di situ yang berada di lingkungan dekat saya gitu. Nah, kalau competitor analysis kita ngelihat pesaing kita itu siapa. Katakanlah pesaing kita itu adalah potong rambut tradisional gitu, terus salon cewek gitu. Ada beberapa cowok yang tetap ke salon loh potong rambutnya, jangan salah. Terus habis itu ada company analysis kita lihat dari sisi perusahaan kita itu sudah memiliki apa saja gitu, terus kita bandingkan dua hal ini, terus habis itu kita bandingkan apa yang kita punya dengan pesaing, terus habis itu kita pilih target kita yang akan dilayani gitu ya. Terus habis itu articulate desire position in the market. Jadi kita mengartikulasikan apa yang diinginkan oleh pasar tentang suatu produk yang kita buat gitu ya. Terus determine service marketing strategy and action plan. Kita buat perencanaan untuk kita buat perencanaan agar bisa menghadapi konsumen kayak gitu ya. Nah, ini STP dari segmenting targeting positioning itu berdasarkan kalau key konsepnya adalah service bukan goods ya. Nah, kalau segmentasinya di sini key konsepnya adalah segmenting service market. Jadi kita harus memilih jasa pasarnya itu siapa gitu ya yang harus kita pilih. Lalu service attribute and service level relevant for segmentation, important versus determinant attribute. Jadi orang yang membeli orang-orang yang menjadi calon konsumen kita itu menganggap produk kita itu penting apa tidak, atau punya ukuran-ukuran yang lain gitu, ukuran-ukuran ketika membeli suatu jasa itu berdasarkan apa, secara ekonomis, fungsional, atau secara yang lain, secara emosional mendukung dirinya mungkin. Nah, terus habis itu establishing service level. Jadi kita berikan service level kita itu sudah di tahap apa, tahapannya apakah jasa kita itu termasuk sangat bagus, sangat sopan atau tidak, atau mungkin jangan sangat sopan ya, berkualitas atau tidak, atau mungkin agak rendah, kalah dengan pesaing. Nah, kita harus memilih gitu, kayak gitu.
Terus habis itu targeting service market through for focus strategy. Jadi di sini ada fully focus, ada market focus, ada service focus, terus ada unfocus. Nanti Anda bisa baca di bukunya. Kalau saya jelaskan mungkin agak lebih panjang lagi. Lalu ada positioning, itu positioning service in competitive market. Jadi kita harus memilih slogan-slogan dan dukungan yang terbaik untuk promosi kita dalam sisi membentuk positioning di konsumen gitu ya. Lalu using positioning maps to plot competitive strategy. Jadi kita buat positioning map-nya itu developing an effective positioning strategy. Jadi kita buat pengembangan strategi secara efektif untuk bisa menang di sisi pasar kita. Nanti saya gambarkan seperti apa gitu ya. Lalu ada principle of positioning service. Yang satu, company must reestablish a position in the mind of its targeted customer. Jadi perusahaan itu harus membuat suatu slogan, merek atau apapun itu yang memang membuat orang itu ingat dengan produk kita kayak gitu. The position should be singular, providing one simple and consistent message. Jadi pesan yang kita berikan harus selalu konsisten dan mudah untuk dipahami kayak gitu ya. Kayak misalkan dulu saya masih ingat di tahun 2003 sampai 2010 ya. Indonesia itu pasar handphone itu adalah Nokia yang slogannya adalah connecting people. Yang selalu kalau kita nyalakan handphonenya ada gambar dua tangan gini ya, dua tangan salaman gini. Tangan salaman untuk connecting people. Saya masih ingat itu dan secara nggak langsung positioning yang dilakukan oleh Nokia sangat-sangat baik. Bahkan sampai saat ini saya sudah nggak menggunakan Nokia lagi, saya masih ingat hal tersebut kayak gitu. Lalu ada the position must set a company apart from its competitor. Jadi positioning yang kita bentuk itu harus membedakan ciri khas dari perusahaan kita dengan perusahaan pesaing. Itu jadi harus ada perbedaan. Lalu ada a company cannot be all thing to all people, it must focus its effort. Jadi kita nggak bisa untuk melayani semua orang ya, kita nggak bisa melayani semua orang. Yang bisa kita lakukan adalah kita fokus pada segmen tertentu yang memang benar-benar membutuhkan produk kita, produk jasa kita kayak gitu ya. Ini contohnya nih. Jadi positioning map yang saya sebutkan tadi. Jadi misalkan ini di salah satu buku yang kita bahas, ini kalau nggak salah Lovelock ya. Ini ada di bukunya Lovelock. Nah, ini adalah hotel yang ada di New York City. Di hotel ini memiliki perbedaan dari sisi, kalau yang vertikal ini dari sisi harga ya, expensive sama less expensive. Jadi mahal sama yang tidak yang agak sedikit mahal. Ya, mahalnya itu nggak banget. Kalau expensive ini paling mahal di sini. Terus ada high service, jadi servisnya itu paling tinggi, paling baik. Terus ini moderate, ya rata-rata. Nah, karena ada logic thinking yang kalau orang Jawa bilang nggawa rego nggawa rupa. Jadi seberapa besar kita membayar suatu produk, maka kualitasnya akan mengikuti kayak gitu ya. Ya akhirnya dia akan memiliki suatu bentuk seperti ini, dari kiri ke atas menuju kanan bawah. Karena kalau high service-nya tinggi ya makin expensive tentunya. Tapi setelah dilakukan positioning map di New York City itu ternyata ada Grand Hotel sama Regency Hotel yang memiliki servis paling tinggi. Ya, servis paling tinggi yang mana ada Palace ya. Palace ini paling mahal tapi high service-nya ya biasa-biasa, tergolong masih biasa-biasa saja. Ini ada Shangri-La, ada Sheraton, ada Atlantic, ada Italia. Nah, yang harus diingat ketika kita mau menggunakan positioning map atau peta positioning, kita lingkari pesaing yang paling dekat dengan kita. Katakanlah kita ini termasuk Palace nih ya, yang di bintang ini. Maka kompetitor utama kita ada di area sini. Karena ini adalah orang-orang yang mungkin menjadi pesaing utama kita. Nah, kita harus bisa membedakan nih, apa bedanya kita sama Shangri-La, Sheraton, Italia, sama Atlantic.
gitu ya. Kalau dari sisi harga mungkin menang Sheraton sama Sheraton sama Italia sama Atlantik gitu ya. Tapi dari sisi servisnya ya kita masih lebih bagus daripada Atlantik. Tapi kita masih kalah Shangri-La, Sheraton sama Italia. Nah otomatis sebisa mungkin kita harus meningkatkan servisnya dari sisi ini. Kalau kita mau menurunkan harganya, oke nggak apa-apa, harganya turun. Tapi kalau harganya turun, otomatis high service-nya juga harus naik. Jangan sampai di lingkaran kompetitor yang kita buat, kita tergolong yang paling rendah servisnya. Jangan sampai ya kayak gitu. Nah ini ada 4 elemen dasar ya. Ada 4 elemen dasar untuk menulis positioning statement atau slogan kalau saya katakan gitu ya. Yang pertama, kita pikirkan dulu target audiens siapa. Gitu ya. Yang kedua, frame of reference. Jadi referensi dari konsumen kita itu siapa dan bagaimana kita harus pikirkan. Terus point of difference, perbedaannya apa. Terus reason to believe, alasan kenapa mereka harus percaya sama kita. Kita juga harus membuat hal tersebut. Nah barulah kita membuat statement positioning yang mudah diingat. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja yang mungkin hari ini kita akan pelajari. Untuk kedepannya, silakan Anda kunjungi di YouTube saya atau langsung di Spada. Terima kasih, selamat pagi.